Sulaminingsih MSI selaku Kepala SMP Negeri 43 Surabaya. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SMP Negeri 43, terima kasih sudah menghadiri kegiatan ini. Di sini saya hendak mendiseminasikan atau mensosialisasikan modul 1.4. Jadi saya sudah selesai di modul 1 dan ini adalah akhir dari aksi nyata dari modul 1, yaitu tentang budaya positif. Sebenarnya kalau budaya positif di SMP Negeri 43 itu sudah terbentuk. Salah satunya di kegiatan hari Jumat itu sudah ada Jumat bersih, Jumat beriman, kemudian Jumat sehat. Nah, itu beberapa di antara budaya positif yang sudah ada di sekolah kita. Namun ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan di sini terkait dengan modul yang sudah saya pelajari dalam pendidikan guru penggerak di angkatan 8 ini, ada di slide berikutnya. Nah, makna kata disiplin mungkin nanti akan ada paradigma baru tentang disiplin itu sebenarnya apa dan bagaimana. Kemudian tentang keyakinan kelas, mumpung ini kita belum ketemu anak-anak, kita belajar dulu keyakinan kelas yang semestinya itu seperti apa. Kemudian 5 posisi kontrol menurut Dr. William Glasser, 5 kebutuhan dasar manusia menurut Gosen, dan terakhir segitiga restitusi menurut Gosen. Ya, yang pertama adalah makna kata disiplin. Sebenarnya disiplin itu Bapak Ibu berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang artinya belajar. Jadi disiplin itu sebenarnya bukan menghukum, tapi kita itu mengajarkan anak-anak untuk melakukan hal yang baik dan menghindari hal yang negatif. Jadi kalau disiplin bermakna belajar berarti mengontrol diri sendiri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Kebajikan universal itu yang bagaimana? Nah, ini yang nilai-nilai positif yang kita pahami benar menurut semua orang, tidak hanya satu orang saja, tidak satu pihak saja. Menurut saya benar, kadang-kadang menurut Bapak Ibu belum tentu benar. Nah, itu bukan universal. Tapi kalau kebajikan universal itu yang benar menurut agama, menurut norma-norma sosial dan juga norma-norma agama secara universal. Jadi disiplin itu belajar. Sehingga kalau dalam rangka kita mendisiplinkan anak, kok anak ini tidak semudah itu untuk disiplin, ya nggak apa-apa. Namanya juga belajar. Belajar, kita bersama-sama untuk belajar mengontrol diri, baik kita sebagai guru maupun anak-anak sebagai murid. Jadi disiplin itu tidak hanya untuk anak-anak saja, tapi juga untuk guru, semua warga sekolah. Nah, ini keyakinan kelas ini nanti akan kita praktekkan saat kita mengawali tahun ajaran baru di kelas. Bapak Ibu yang kelas 8 dan kelas 9 tentu sudah membuat ini ya, bersama dengan muridnya. Apabila belum membuat, nanti ini adalah aturan-aturan untuk membuat keyakinan kelas. Yang pertama itu, keyakinan kelas itu harus bersifat abstrak daripada konkret. Jadi abstrak secara universal. Bapak Ibu tolong hindari kata tidak boleh, jangan, nah gitu, tidak. Karena itu nanti terlalu konkret, harus abstrak. Kemudian keyakinan kelas juga berupa pernyataan universal, yaitu tadi yang seperti yang saya maksud, tidak menggunakan kata tidak atau jangan. Kemudian yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibentuk dalam hal yang positif. Yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Jangan banyak-banyak, nanti ada 25, bingung. Nah itu sedikit saja tapi diterapkan gitu. Kemudian selanjutnya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan, mudah diadaptasi, mudah diterapkan, jangan muluk-muluk, sederhana tapi bisa diterapkan. Kemudian yang keenam, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam menyusun lewat curah pendapat. Jadi guru dan murid berkumpul di sana bersama-sama
untuk menyusun keyakinan kelas itu berdasarkan curah pendapat. Mungkin setiap anak nanti diberi sticky note gitu ya, sticky note, kemudian mereka menulis apa yang mereka inginkan, suasana kelasnya nanti itu ingin seperti apa. Terus nanti kita sebagai guru mengelompokkan, ini termasuk yang terkait dengan pembelajaran, ini yang terkait dengan kelas, ini terkait dengan sikap kepada guru, ini kepada sesama teman, nanti dikelompokkan. Dari situ nanti kita bisa membuat kalimat-kalimat positifnya. Yang terakhir, setelah sudah ada kesepakatan atau keyakinan kelas, ini ada kita evaluasi kembali, kita tinjau kembali apakah ini bisa diterapkan untuk seterusnya. Nah, apabila masih ada yang kurang, kita fleksibel aja, kita tambahkan lagi, tidak apa-apa. Berikutnya, ini contoh keyakinan kelas yang mungkin bisa dipakai. Ya, di sini saya menggunakan kata senantiasa. Jadi apa ini namanya? Istiqomah ya. Apa itu? Konsisten, senantiasa mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Kebetulan kita kalau pagi ada pembiasaan sholat duha, ada sholat duhur. Nah ini yang tidak sholat duha nanti diapakan? Itu ada kesepakatan di awal supaya anak itu kalau melanggar ada konsekuensi yang dia harus terima gitu. Senantiasa mengamalkan ajaran agama. Terus yang kedua, senantiasa menjaga keamanan kelas. Sekarang bukan sekarang ya, dari kemarin-kemarin sering ada kejadian kehilangan gitu. Itu nanti setelah membentuk kesepakatan kelas ini, kalau dia melanggar konsekuensinya apa itu Bapak Ibu bicarakan. Kemudian yang ketiga, senantiasa menjaga kebersihan kelas. Jadi kelas harus bersih. Terutama dulu waktu saya di kelas 8F itu anak-anak agak malas piketnya, sehingga saling tuding menuding, ini Bu yang tidak mau piket, nah yang itu Bu tidak mau piket. Waktu itu memang saya belum mengikuti program guru penggerak, sehingga kalau saya menangani anak-anak yang tidak piket dengan versi saya sendiri, ala saya sendiri. Sekarang sudah ada ilmunya, jadi lebih tahu. Bapak Ibu tidak rugi loh ya ikut guru penggerak. Silakan yang mempunyai ya, biar kita semuanya masuk ke sekolah penggerak ya Kak Dara ya. Iya, dari teman. Ini memen lagi sambil promo. Kemudian yang keempat, senantiasa tertib saat belajar mengajar. Nah ini harus kita tulis ini. Di awal itu harus sepakat senantiasa tertib. Boleh Bapak Ibu modifikasi nanti sama muridnya seperti apa. Kemudian yang terakhir, berkomitmen pada setiap tugas sekolah. Tidak usah banyak-banyak ya Ibu, yang tadi saya utarakan, sedikit saja tapi diterapkan begitu. Yang selanjutnya, nah ini ada paradigma baru juga tentang teori stimulus respon berubah menjadi posisi kontrol. Kalau dulu stimulus respon itu begini Bapak Ibu, kalau kita itu mendapatkan stimulus, kita pasti langsung merespon. Jadi kalau kita mendapatkan aksi, kita langsung bereaksi. Terus kalau mikir sesuai langsung cer gitu. Nah itu pola pemikiran yang seperti itu dulu itu ternyata keliru. Ternyata kita sebagai guru itu setidaknya mengambil 5 posisi kontrol ini, terutama ketika anak melakukan pelanggaran. Nah, yang pertama ini sebagai penghukum, kita sering ya melakukan hukuman fisik ke anak-anak. Ayo push up 100 kali, lari keliling lapangan 10 kali, gitu. Atau hormat pada bendera. Nah, seperti itu. Nah, itu menurut teori posisi kontrol ini itu kurang bijak begitu. Kemudian yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Biasanya guru itu mengatakan seperti ini, nanti pasti PMR dimarahin Bu Sri kalau kamu melakukan kesalahan seperti itu. Besok janji ya jangan begitu lagi, biar PMR nggak dimarahin kepala sekolah. Nah itu nanti anaknya jadi hatinya kecil, terus dia merasa rendah diri, jadi gagal identitasnya. Gitu. Ini juga kita jangan ambil posisi ini. Terus yang ketiga sebagai teman, wah gurunya itu fair-fairan sama muridnya ya. Iya, gitu ya. Nanti sama muridnya bahasa Surabayaan. Ini juga jangan Bapak Ibu seperti ini. Kemudian yang keempat, sebagai monitor atau pemantau, minimal kita di posisi ini. Nah, apa yang sudah kamu lakukan? Kita seperti memantau, mengawasi anak-anak.
tapi tidak terlalu akrab dengan mereka, ya jangan terlalu jauh masuk ke dalam lingkungan anak-anak. Kemudian yang kelima, manajer itu gini, kalau dalam menangani masalah anak sebagai posisi manajer, kita itu tidak langsung menghardik, mengecilkan hatinya atau langsung dikasih fisik gitu, tetapi kita ini mau ngajak anak-anak itu diskusi masalah apa yang dia pernah hadapi, terus bagaimana solusinya. Ya, jadi kita posisikan diri sebagai manajer. Nanti ada ini nyambung sama segitiga restitusi. Bagaimana cara menangani kasus anak dengan model segitiga restitusi. Ya. Selanjutnya Pak Zaki. Nah ini Bu, Bapak Ibu, mungkin di BK sudah ada pembelajaran seperti ini ya, 5 kebutuhan dasar manusia. Sebenarnya banyak sekali referensi tentang kebutuhan dasar manusia itu, tapi nggak tahu yang disematkan di pendidikan guru penggerak itu yang ini, yang 5 kebutuhan dasar, yaitu bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, love and belonging, kebebasan atau freedom, kesenangan atau fun, lalu kekuasaan atau power. Misalnya begini, misalnya di kelas itu ada masalah, ada kasus. Seorang anak ketika belajar bahasa Inggris, dia itu tidak mendengarkan penjelasan saya misalnya. Dia asik bermain-main sendiri. Nah, kemudian ketika ini contoh ya Bapak Ibu, ini bukan real kasus, tapi ini misalnya saja. Kemudian dia berbicara sendiri tanpa mendengarkan penjelasan dari saya. Lalu saya panggil untuk menjawab pertanyaan. Biasanya kita pakai metode seperti itu. Tiba-tiba dia tidak bisa menjawab karena dia asik bermain sendiri. Nah, entah dengan alat tulisnya atau dengan apa aja benda-benda yang di sekitarnya. Nah, kemudian nilai bahasa Inggrisnya juga selalu jeblok. Ini ternyata Bapak Ibu, kasus seperti ini kalau kita kaitkan dengan teori 5 kebutuhan dasar manusia ini, ada kebutuhan dasar dari anak itu yang tidak terpenuhi. Kira-kira kebutuhan dasarnya apa Bapak Ibu? Bisa juga cinta dan kasih sayang. Mungkin dia ingin diperhatikan. Di rumah dia tidak bertemu dengan ibunya 24 jam, hanya ketemu saat ibunya pulang kerja dan sudah lelah, sehingga waktu untuk berbicara dengan anaknya itu sangat sedikit, sehingga dia mencari-cari perhatian. Kira-kira apa lagi selain cinta dan kasih sayang? Betul, kesenangan Bu yang tadi ya. Oh Bu Murti, ya terima kasih Bu Murti. Memang ada anak yang dia itu senang gitu ya, dan kalau dia itu diperhatikan gurunya, dia lebih senang mengalihkan perhatiannya ke benda-benda yang lain daripada mendengarkan gurunya. Nah, gini nih saya jadi introspeksi diri. Oh, berarti metode pengajaran saya ini membosankan, gitu. Sehingga saya perlu putar strategi untuk yang lainnya. Gitu. Kalau kekuasaan atau power ini biasanya dia itu pengen menunjukkan jadi dirinya. Kemarin yang terjadi pada murid saya, Virus kelas 8 waktu itu, dia ini menggebuki adik kelas, berkolaborasi dengan putranya Bu Mutian gitu. Sampai rame itu di Polres. Iya. Nah itu akhirnya jadi dia ini ada kebutuhan tentang kekuasaan. Dan mungkin juga kesenangan. Dia kalau mau mukul anak gitu mungkin ada kesenangan sendiri. Gitu. Jadi memang kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi akan dialihkan oleh si anak itu lewat jalan-jalan yang baik positif maupun negatif. Gitu. Kemudian, nah ini kaitannya tadi dengan semuanya, terkait semua. Ya kalau saya tadi bilang yang teori kontrol tadi, kita ambil yang minimal sebagai pemantau atau maksimalnya sebagai manajer. Nah kalau ini segitiga restitusi, ini sudah saya praktekkan untuk kebutuhan guru penggerak saja. Jadi kalau saya ambil contoh kasus sederhana yang sering terjadi, yaitu siswa terlambat. Nah bagaimana menanganinya siswa yang terlambat? Memang salah, yang kemarin saya terapkan itu saya cuma tanya-tanya saja. Ternyata ada tahap-tahapannya. Yang pertama,
menstabilkan identitas. Ini tahapannya. Nah, nanti ada skenario-nya dari menstabilkan identitas itu begini. Anak itu diajak bicara. Kemudian kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Ya, jadi anak-anak ini, ya, silakan Pak. Jadi kasusnya waktu itu saya ambil yang enteng-enteng saja. Anak itu melakukan kesalahan yaitu terlambat. Setelah saya tanya, kenapa kamu kok terlambat? Oh, rumah saya jauh Bu. Kamu tidurnya jam berapa? Saya tidurnya jam 12. Oh, terlalu malam itu. Nah, kamu selama tidur jam 12 itu aktivitas kamu apa kok tidurnya terlalu malam? Saya mainan HP Bu. Gitu. Berarti ini menstabilkan identitas dulu biar stabil, biar tidak kecil hatinya. Misalnya setelah dilalong, nah itu ya, kecil sampai kecil gitu. Terus yang kedua, validasi tindakan yang salah. Jadi nggak langsung dijudge. Baiklah, Evan, waktu itu Evan ya, yang rumahnya jauh. Evan, rumahnya Somi Pak, jauh. Dan sekolah masih terlambat. Setiap orang itu pernah melakukan kesalahan, ibu juga. Nah, ini berarti kita validasi tindakan dia yang keliru tadi. Kemudian, tapi di sini ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Tapi di sini ibu ingin mencari solusi atas permasalahan kamu. Nah, begitu. Terus yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita kembali lagi ya pada saat kamu datang terlambat tadi. Kira-kira sesuai tidak perbuatan kamu dengan keyakinan kelas kita? Gitu. Kemudian dia akan tidak sesuai Bu. Kira-kira apa yang tidak sesuai? Harus datang tepat waktu Bu. Baik, berarti tidak sesuai ya. Kemudian kita besarkan hatinya di akhir dialog itu. Ibu percaya setelah ini kamu akan menjadi anak yang lebih baik. Nah, sebenarnya nggak sesimpel ini, tapi saya simplify saja Bapak Ibu. Yang penting adalah restitusi itu maksudnya kita memberikan semacam treatment kepada siswa supaya ketika dia melakukan pelanggaran itu dia tidak langsung dipunish, tetapi dia itu bisa mencari solusi atas permasalahannya sendiri. Ketika dia kembali ke kelasnya, ke komunitas belajarnya, dia menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Itu harapannya segitiga restitusi itu seperti itu. Ya, tadi kebetulan waktu MPLS juga sudah saya terapkan. Ketika tadi pagi itu ada waktu matrikulasi ada siswa entah kelas 8H atau kelas 8G namanya Zaki. Ya, Zaki ini duduk-duduk di tangga, Bapak Ibu, tangga lantai kedua menuju ketiga. Nah, dia itu meludah ke bawah pada saat adik-adik kelas itu turun. Nah, itu. Lalu saya panggil, tapi tidak saya. Berarti yang ini Zaki. Iya, yang namanya Zaki. Ya, itu akhirnya saya ajak masuk ke dalam kelas. Kemudian saya tanya, ya itu saya praktekkan ini tadi. Terus dia mengakui kesalahannya. Lalu bagaimana Zaki yang benar? Kalau meludah harus di mana? Di tanah Bu. Selain di tanah di mana? Di kamar mandi. Jangan lupa disiram ya. Iya Bu. Maaf Bu, saya salah. Ya, terus dia salim kembali ke teman-temannya tadi. Gitu. Ya, memang agak sulit ya Bapak Ibu untuk menjadi yang positif itu. Saya naik praktek gitu ya. Agak sulit memang. Terus, oh ini nggak usah Pak, ini videonya bisa dilihat. Oh iya, sudah, terima kasih. Oke Bapak Ibu, itu saja tentang budaya positif yang saya pelajari. Mudah-mudahan ilmu yang saya dapat bisa berimbas kepada Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas perhatian dan waktunya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.